Ya, Say No Last Boss. Ya, buat para pecinta anime isekai mungkin ini tuh udah jadi judul yang gak terlalu asing gitu ya. Apalagi ini tuh kan jadi salah satu anime isekai terbaik ya di tahun kemarin tuh. Kalau menurut gue gitu ya. Ya jadi di sini aku itu mau bikin fan art dari MC-nya ya, yaitu si Lupas Mapal gitu ya. Sang MC yang berasal dari anime Yasei no Last Boss ini. Ya BTW ini aku cerita dikit dong gitu ya. Kan aku itu sebenarnya lagi ada web gitu ya. Webnya itu web scenery art gitu ya. Yang mana isinya itu ya oceku lah. Jadi scenery artnya itu ada 3. Jadi buat yang gak tahu gitu ya, scenery art itu adalah art yang dimana satu art ke art yang lain itu nyambung. Jadi kayak ada ceritanya gitulah. Nah di sini aku itu bukan bikin 3 gitu. Nah di sini aku itu kan bikinnya itu ketiga-tiganya itu serius semua. Ya jadi 3 art itu aku mau bener-bener serius mikirin konsep segala macamnya gitu ya. Ditambah aku itu juga masih ada satu lagi web yang temanya itu medieval fantasy. Nah gara-gara kebanyakan web, aku itu kayak lupa nih kalau aku itu belum bikin buat konten nih. Dan alhasil aku itu bikin lah art ya buat konten. Dan akhirnya aku itu keinget sama anime ini, yaitu anime Yasei no Last Boss. Ya jadi ya berhubung aku ini kayak capek gitu ya, capek pikiran gara-gara banyak web yang dalam kondisi serius semua itu. Ya jadi sekarang mah aku mah ya santai-santai doang lah, simple-simple doang gambarnya yang di konten ini mah. Ya jadi sekarang mah no nyeping-nyeping, langsung masuk aja dulu lah ke prosesnya. Oke. Akhirnya sekarang sudah masuk ke bagian my favorite gue, yaitu kita pembahasan. Oke. Jadi nih, yang paling pertama yang mau aku bahas gitu ya. Kayak yang aku bilang gitu. Anime ini itu emang udah jadi anime isekai, salah satu anime isekai terbaik ya di musim kemarin. Bukan musim kemarin, tahun kemarin gitu ya. Ya jadi secara visual, fighting scene, dan tentunya openingnya juga mantap sangat gitu. Ya jadi menurut aku mah ini visualnya oke banget, pokoknya mah fighting scene-nya juga gak kaku. Pokoknya menurutku mantap banget. Ditambah openingnya juga yang sangat teramat epic gitu ya. Ya meskipun ya judul openingnya aku agak ngakak pas awal-awal gitu. Ya jadi judul openingnya itu adalah level up and physical attack. Ya jujur aku pas awal-awal ngakak. Ya aku emang ngerti gitu. Ini tuh kan si MC-nya terisekai ke dalam dunia game. Tapi menurut aku mah ya jujur gak expect aja gitu sama judul openingnya yang emang game banget ya, level up and physical attack gitu. Ya jujur aku mah ngakak pas awal-awal tahu. Kayak yang aku bilang sebelumnya gitu ya. Di sini aku bakal santai-santai doang lah ngebahasnya gitu ya. Ya meskipun aku bilang ini tuh jadi salah satu anime isekai terbaik di tahun kemarin, ya menurutku mah masih ada lagi satu yang berpotensi melebihi anime ini. Ya jadi ini out of topic ya, di luar anime Yasei no Last Boss, tapi ya gak apa-apa, kayak yang aku bilang aku mah bakal santai doang di sini pembahasannya. Jadi nih, menurut aku gitu ya, anime yang berpotensi melebihi Yasei no Last Boss itu adalah Isekai Mai no Gura. Ya jujur aja ini mah gitu ya. Menurutku secara konsep Isekai Mai no Gura itu jauh lebih baik daripada Yasei no Last Boss. Ya ibaratnya gitu, kayak apa ya? Cerita Isekai Mai no Gura itu mirip-mirip Overlord, tapi kayak versi light gitulah. Cuman sayangnya itu sayang banget gitu ya. Studio yang menaungi anime Isekai Mai no Gura itu malah bikin versi animenya gitu. Jadi biasa aja. Padahal kalau kalian itu kayak baca manganya gitu ya, wah itu anjir itu keren banget. Jadi kayak creepy-nya ada, bagian yang nyeseknya juga ada, dan yang paling mantap itu adalah momen ya sebenarnya ini kalau misalnya di versi anime ini tuh ada di episode terakhirnya gitu ya. Jadi kayak ada momen dimana para orang-orang gitu ya dari berbagai genre game itu terisekai ke sana. Jadi mulai terungkap tuh kalau misalnya masih ada orang lain selain si MC. Jadi kan si MC-nya itu berasal dari kayak apa tuh? Game Eternal Nation gitu ya. Jadi kayak game-game membangun negara dan menginvasi negara buat memperluas wilayah gitulah. Jadi kelebihannya itu karakter-karakter atau NPC yang diciptain sama si MC-nya itu emang kuat banget. Soalnya kan ini hitungannya itu udah membangun negara dan menginvasi negara buat memperluas wilayah. Jadi satu karakter doang itu kekuatannya itu bisa menghancurkan satu negara. Ya jadi kayak area of effect-nya itu gede banget lah kalau
NPC yang diciptain sama si MC ini. Kedua, ada genre game RPG. Nah, ibaratnya ini kan RPG itu kayak tipe-tipe one turn based combat gitu ya. Jadi kayak kelebihan genre ini tuh kalau misalnya dia itu udah mengeluarkan skill ultimate-nya tuh udah pasti bakalan kena, nggak mungkin dihindari. Ya itu paling bahayanya buat si MC kita ya. Soalnya ini tuh kalau misalnya udah ngeluarin ultimate nggak bakal bisa ngehindar. Kemudian kan seperti yang kita tahu gitu ya, RPG itu kayak adalah tipe-tipe game story gitulah. Ada yang game story gitu tipe-tipenya. Nah, yang paling bahaya gitu ya dari RPG ini nih, yaitu ada skenario. Nah, ibarat nih, ada satu musuh yang kalau misalnya udah mati, dia itu bakal meledakkan area sekitarnya yang luas banget. Nah, ini tuh adalah skenario yang gak bisa dihindari. Ya, jadi mau si MC-nya itu ngelakuin apapun, ini tuh udah pasti bakalan terjadi, gak mungkin gak terjadi. Pokoknya mah itu bahaya banget gitu ya. Dan yang ketiga, ini tuh aku lupa siapa namanya gitu ya, tapi dia itu yang karakter apa ya, kayak loli ceria tapi sadis gitulah. Nah, genre game yang dia bawa itu tuh kayak tipe-tipe gambling gitulah. Ya jujur aku mah gak terlalu ngerti gitu ya, tapi ya ngelihat dia itu kayak genrenya itu main dadu-dadu gitu, itu kayaknya emang tipe-tipe yang game gambling gitu. Dan yang merepotkan dari dia itu adalah dia itu gak bisa mati, anjir. Itu orang gak bisa mati, Terus yang keempat alias yang terakhir, ada seorang siswa yang dia itu terisekai oleh seorang dewi. Nah, jadi ini tuh kayak tipe-tipe apa tuh, kisah-kisah isekai yang udah klise. Nah, tapi yang bahayanya itu nih orang kuat banget, anjir. Meskipun ini tuh udah tipe-tipe yang isekai klise tapi kuat banget karakternya, Pokoknya mah itu lu bayangin aja gitu ya. Ada satu yang fokusnya itu kekuatan area of effect-nya tuh gede banget dan kuat banget. Ada satu lagi yang kalau ngeluarin kekuatan itu gak bisa dihindarin. Satunya lagi itu gak bisa mati. Satunya lagi itu MC anime isekai yang udah klise dan dia itu kuat, Jadi itu coba lu bayangin gitu ya. Mereka itu ada di satu dunia yang sama. Itu coba lu bayangin bakal sekeos apa anjir dunianya. Menurutku itu jujur menarik banget. Tapi versi animenya malah tersia-siakan. Emang kurang ajar itu sih ya. Nah, pokoknya mah sayang banget itu, padahal menarik banget gitu. Ayolah. Dan ya selesai. Ya paling itu doang lah, sebuah konten yang judulnya tidak sesuai pembahasannya gitu ya. Ini mah jujur pembahasannya lebih dominan ke isekai Menogura, Ya tapi bodo amat lah. Soalnya kayak yang aku bilang di awal-awal, aku itu bakal santai doang di sini mah ya, di konten kali ini. Jadi apapun itu, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.